Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Minadh dhulumati ilan nur. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Al-Mukarram Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah LSMA yang akan memberikan kepada kita ceramah, tausiah serta ilmu yang mungkin nanti kelak kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian saya akan membacakan beberapa tata tertib serta susunan acara pada kajian hari ini. Yang pertama adalah tata tertib. Yang pertama menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah untuk dikenali. Yang kedua mematikan fitur video dan mute mic audio saat join dan saat kajian berlangsung. Yang ketiga mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Yang keempat sesi tanya jawab yang insya Allah akan ada di akhir kajian. Pertanyaan harap disesuaikan dengan tema pada hari ini. Kemudian pertanyaan bisa dikirimkan kepada host atau co-host atau moderator untuk kami bacakan atau bertanya langsung dengan raise hand. Untuk akhwat untuk dapat mematikan kamera, untuk ikhwan diperbolehkan untuk on. Kemudian menghargai sesama dalam mengikuti kajian dan berharap mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian susunan acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kajian atau tausiah yang akan diberikan kepada Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Syafiq Riza Basalamah MA. Yang ketiga adalah sesi tanya jawab yang akan nanti disesuaikan menurut waktu ada untuk penanya. Kemudian doa penutup, yang terakhir doa penutup yang akan dipimpin langsung oleh Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Syafiq Riza Basalamah MA. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah yang mudah-mudahan kajian ini dapat membawa keberkahan hidup dalam hidup kita, serta dapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan untuk guru kita ini agar Allah lindungi beliau, luaskan rezeki beliau, Allah mudahkan segala urusan beliau sehingga terus dapat mensyiarkan dakwah Islam serta dapat membimbing kita di kemudian hari dan seterusnya. Ila hadratin Nabi Mustafa ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Recording in progress. maghdubi 'alaihim. Amin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan ceramah tausiah yang akan disampaikan Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Syafiq Riza Basalamah MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma
salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Bicara hati, yang semua orang punya hati. Berbincang tentang jantung yang merupakan pompa untuk kehidupan fisik kita, untuk tubuh kita. Maka ketahuilah bahwa al-qalbu ini adalah tempat di mana Allah Jalla Jalaluhu melihat kepada hamba. Dengan benarnya itu hati, dengan sehatnya itu hati, maka insya Allah seluruh anggota tubuh yang lainnya akan sehat, akan benar. Perbuatannya juga jadi benar. Ucapannya jadi enak didengar. Tulisannya pun menyenangkan hati. Akan tetapi, kalau hati itu rusak, maka semuanya jadi rusak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu tidak memandang kepada tubuh kalian, kepada fisik kalian, tidak pula memandang kepada rupa kalian. Yang kebanyakan manusia berusaha untuk memiliki yang cantik, memiliki tubuh ideal. Nabi alaihi salatu wasallam, Allah nggak ngelihat ke sana, nggak lihat kepada rupamu, ada berapa jerawat di wajahmu. Tidak melihat kepada tubuhmu, berapa tinggimu, berapa lebarmu, berapa berat badanmu. Tidak. Walakin ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian yang merupakan pancaran dari hati. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lainnya menjelaskan tentang peran hati ini yang tidak dapat kita remehkan, yang seharusnya menjadi kepedulian kita untuk memperhatikan kondisi hati kita. Sebagaimana tatkala banyak orang-orang melakukan perawatan fisik dan tubuhnya, peduli dengan wajahnya. Kalau yang perempuan mungkin dia akan punya krim malam, siang, pagi. Dia pakai masker. Dia berangkat ke dokter kulit. Peduli banget. Tapi dengan hatinya kadangkala hampir tidak pernah dia rawat itu hati. Pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak berguna yang namanya harta dan anak, nggak berguna. Terus handphone yang kita pakai, tas yang dibeli, perhiasan yang dimiliki, nggak ada guna. Sekarang kita bisa bergaya, bisa menunjukkan eksistensi kita. Tapi pada hari itu la yanfa' mal wala banun illa man atallah biqalbin salim.
kecuali orang yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Bukan dengan sholat yang banyak, tapi dengan hati yang selamat. Karena hati ini raja untuk seluruh raga kita. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh itu ada mudghah, ada segumpal daging. Kalau dia benar, semuanya jadi benar. Kalau dia rusak, semuanya jadi rusak. Semua. Nabi SAW mengatakan, kullu. Loh, dia sholat. Kalau hatinya rusak, sholat pun bisa jadi riya. Loh, dia banyak sodakohnya. Sodakoh pun kalau hatinya nggak baik, hanya akan melahirkan permusuhan. Berapa banyak kita melihat orang-orang yang bersodakoh, kemudian dia mengungkit-ungkit sodakoh. Ya. Menyakitin hati. Karena hati dia sakit. Ala wahyal qalb. Hati. Ahibati fillah, apa saja sifat hati yang lembut ini, hati yang baik ini, yang Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang selamat. Seperti apa sih kondisinya? Mungkin kita dapat membuka firman Allah Jalla Jalaluh di surat Al-Anfal ayat 2-4. Nah, silakan dibaca. Surat Al-Anfal ayat 2-4. Nah, tafadhal. Al-Anfal ayat 2-4 Ustaz. iya, suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum putus. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Taib yang artinya mungkin kita sambil menunggu moderator kita tersambung kembali, Anda akan bacakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki atau nikmat yang mulia. Kita lihat bagaimana kondisi hati orang-orang yang disebut al-mu'minuna haqqan. Orang beriman yang sebenar-benar. Kalau disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Karena hati mereka lembut. Dikasih nasihat, disampaikan firman Allah, hadis Nabi SAW, akan terbuka hatinya, bahkan bergetar karena takut.
dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah. Ini kalau kita lihat amalan-amalan hati. Kemudian mereka mendirikan sholat. Mereka membayar zakat, bersedekah, berinfak. Apakah hati kita sudah seperti itu? Apakah kita termasuk orang-orang yang apabila mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat, mendengarkan petuah, hadir di majelis ilmu, kita termasuk orang-orang yang bertambah keimanannya, atau kita mengabaikan kajian ilmu tersebut? Ya, semua dapat melihat gimana kondisi hatinya. Di dalam riwayat Muslim, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam salah satu ceramahnya, menyebutkan tentang penghuni surga. Wa ahlul jannati thalatha. Penghuni surga itu 3. Dhu sultanin muqsit. Yang pertama adalah pemimpin yang dia adil, mutasaddiq muwaffaq, suka bersedekah. Pemimpin adil, senantiasa memikirkan kepentingan rakyatnya, maslahat penduduk negeri tersebut. Dia suka bersedekah, dia mendapatkan petunjuk dari Allah, mengikuti syariat Allah. Tuh penghuni surga. Yang kedua, warajulun rahim, raqiqul qalbi, likulli dhi qurba wa muslim. Yang kedua adalah seseorang yang pengasih, penyayang dia. Lembut hatinya untuk setiap kerabat, untuk setiap muslim. Masya Allah, ini orang baik sama orang lain. Hatinya lembut, gampang tersentuh. Melihat kondisi saudaranya susah, tergerak hatinya untuk membantu dia. Memuliakan yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil. Dan yang ketiga, wa afifun muta'affifun dzu'iyah. Afif, seorang yang menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak makan hak orang lain. Dia tidak makan yang haram. Dia mencari rezeki dengan cara yang baik. Dia tidak minta-minta. Padahal dia punya kebutuhan yang banyak. Dia punya anak, dia punya keluarga. Tapi dia menjaga kehormatan. Yang salah satunya yang disebutkan dalam hadis ini, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi. Seorang yang penyayang, pengasih, lembut hatinya. Buat siapa kelembutannya? Ya, buat keluarganya, buat kerabatnya, buat muslim yang lain. Ahibati fillah. Sebelum kita berbincang tentang bagaimana cara melembutkan hati, ada beberapa perkara yang merupakan penyebab hati itu jadi keras. Setelah kebodohan kepada Allah, maka berambisi dunia. Orang yang ambisinya dunia, visi dan misinya dunia, yang banyak berbicara tentang dunia, kumpul rapat grup tentang dunia, yang dia tonton dunia, yang dia dengar tentang dunia, biasanya hatinya akan keras. Dia akan siap mengorbankan apa saja demi dunianya. Waktunya dia korbankan demi dunianya. Sholat dan ibadahnya dia korbankan. Bahkan imannya dia korbankan demi dunia. Karena yang ada dalam benak dia fulus, harta, tahta, dan wanita. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan, ada kondisi nantinya
Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya dia dalam kondisi beriman. Sore harinya udah kafir. Paginya masih ikut kajian. Sorenya udah kafir. Wa yumsi mu'minan. Ada yang sore harinya masih beriman. Masih ikut kajian. Hadir. Besok dia sudah kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minat. Dia menjual agama demi mendapatkan kesenangan dunia. Maka kita melihat orang-orang yang sibuk mencari dunia dengan ambisi dunia, sulit dikasih nasihat. Itu yang menyebabkan hati jadi keras. Maka kita perlu siraman rohani. Kita perlu datang ke majelis ilmu. Kita perlu membuang kesibukan dia dengan dunia. Untuk ingat sama Allah Azza wa Jalla. Hal kedua, udah ambisinya dunia, kumpulnya sama orang-orang fasik. Kita kumpul sama orang biasa aja, enggak fasik. Gara-gara ngobrol sana, ngobrol sini, ketawa sana, ketiwi sini. Kadang-kala hati jadi keras. Gimana kalau kumpulannya adalah orang-orang yang dosa yang jadi santapan mereka. Mereka sholat enggak. Puasa enggak. Dosa terus dilakukan dan kita kumpul sama mereka. Sebagian kita itu faktor kerjaan. Ya gimana Ustaz ya, ini kerjaan ana memang urusannya lobby-lobby sama orang-orang gak bener, minum, perempuan. Ya, kalau lama-kelamaan kalau kumpul sama mereka, jadi keras hatimu seperti mereka. Karena setan itu berusaha untuk mempengaruhi dengan perlahan-lahan. Bagi yang harus ketemu sama orang-orang fasik, maka cukupkan dengan pekerjaan selesai-selesai. Karena kalau engkau, ya awalnya urusan pekerjaan, kemudian nanti supaya ya kerjaan bisa lanjut, akhirnya pertemanan sama mereka itu kepada hal-hal yang mubah umpamanya, bukan urusan pekerjaan. Yang main ini kek, jalan-jalan sama mereka. Padahal mereka orang-orang fasik. Kita kumpul sama mereka karena sayang sama pekerjaan kita. Anda mau tidak mau Ustaz harus ini. Oh, engkau harus berhati-hati. Rasul SAW mengatakan la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Jangan. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kita perlu orang yang kalau kita berbuat salah diingatkan. Yang kalau kita sedang malas beribadah, kita diajak beribadah. Yang kalau kita melakukan ketaatan dimotivasi sama dia, disemangati. Bukan kawan-kawan kalau kita berbuat dosa, dia semangati kita. Kalau kita berbuat ketaatan, kita dekat sama Allah, diledekin sama dia. Jauhi orang-orang seperti itu. Kalau ingin hatimu lembut. Karena Nabi SAW mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ahibati fillah. Secara umum yang membuat hati keras itu adalah dosa. Maka kita perlu menghindari perbuatan dosa. Adapun bagaimana cara agar hati kita menjadi lembut.
Yang pertama dan yang paling utama adalah mengenal Allah Azza wa Jalla. Engkau harus kenal sama Allah, sehingga tumbuh cinta di hatimu kepada Allah. Makanya orang tuh semakin berilmu, semakin kenal sama Allah, semakin lembut hatinya. Semakin takut sama Allah. Semakin mudah dia menangis. Bagaimana Rasul SAW mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Itu faedahnya kita mengenal Allah. Kita beribadah tidak ada lagi terpaksa. Kita meninggalkan larangan tidak ada lagi merasa berat. Kenapa? Karena tahu Allah ketika membuat ini aturan untuk kebaikan kita. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya siapa? Para ulama yang berilmu. Maka kita perlu mengenal Allah Jalla Jalaluhu lewat nama-namanya yang indah. Kenali Allah. Nama Allah Ar-Rahman, Ar-Ra'uf, Ar-Rahim, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Aku jadi tahu, ya Allah. Allah itu ternyata As-Salam. Allah itu ternyata Ar-Ra'uf. Allah itu Hakim. Allah itu Alim. Tatkala kita kenal sama Allah, maka hati kita akan bersih dari berprasangka buruk sama Allah. Sebagian orang tatkala terkena musibah, tatkala di PHK, tatkala bangkrut, tatkala sakit, kadangkala dia mulai berpikir yang tidak-tidak kepada Sang Pencipta. Karena dia nggak kenal sama Allah. Tapi kalau dia tahu Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Tatkala dia memahami bahwa Allah itu lebih sayang sama dia daripada kedua orang tuanya. Allah itu lebih sayang sama dia daripada seluruh umat manusia. Maka dia akan cinta sama Allah. Ini penting. Setelah kenal sama Allah, ya mengenal Allah itu dengan mentadabburi ciptaannya, membaca firman-Nya. Kemudian cara yang kedua adalah mengingat Allah. Setelah tahu, kenal, engkau ingat. Dengan cara berzikir. Bacaan yang tiap hari kita baca kadangkala hanya lewat lisan subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita baca, kita ingat sama Allah. Tapi kalau kita tidak kenal sama Allah dan kita tidak memahami atau tidak menghayati apa yang kita baca dari mengingat Allah, ya nggak akan lembut hati kita. Makanya ada orang yang tasbihnya jalan terus. Tapi kalau melihat kelakuannya, tingkahnya, kayaknya keras hatinya orang. Maka perlu mengingat Allah dalam segala kondisi kita. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Az-Zumar ayat 22. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk
mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Subhanallah syemah tuh. Ada orang-orang yang nggak mau mengingat Allah. Baik dengan membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran ini zikir. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidh. Kami sesungguhnya menurunkan adzikr, Quran. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quranul Karim, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Walaupun dia bergelimang harta, walaupun dia memiliki tahta. Itu yang akan terjadi. Maka Allah katakan celaka orang yang hatinya membatu, keras hati, tidak mau mengingat Allah Azza wa Jalla. Yang ada dalam benaknya adalah dunia dan dunia. Mungkin wirid dan dia adalah dolar, adalah rupiah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Celaka buat orang-orang yang suka mengumpat, memaki. Kerjanya kayak gitu. Kerjanya mengumpulkan dunia, menghitung dunia, bas itu yang ada dalam benak dia. Maka kita perlu mengingat Allah Azza wa Jalla dengan hati dan lisan kita. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, yang hati mereka menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi lembut dengan mengingat Allah Azza wa Jal. Karena sesungguhnya dengan mengingat Allah, hati itu jadi tenang, jadi damai. Setelah itu kita perlu memperbanyak istighfar. Jadi setelah berzikir, mengingat Allah, jangan lupa istighfar. Karena sejatinya innal abda, sesungguhnya hamba, idza aznaba dzamba, kalau berbuat dosa itu akan ada noktah hitam di hati. Hati ini yang berdetak. Jadi ada noktah hitam. فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِيَ قَلْبُهُ. Kalau dia bertobat, kalau dia menyesali perbuatan dosa tersebut, dia meninggalkannya, dia beristighfar. Lihat, bukan hanya ucapan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan. Tapi memang benar-benar dia memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Suqila qalbu. Hati yang awalnya ada noktah itu jadi bersih kembali. Jadi lembut kembali. Jadi mudah menerima nasihat. Tapi kalau dia kembali berbuat dosa, bertambah pula itu noktah-noktah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Al-Aghar Al-Muzani, bahwa Nabi SAW mengatakan innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya benar-benar hatiku itu kadang-kala ada ghain. Ghain itu seperti ghain, seperti awan-awan tipis ya, di hati Nabi SAW. Maka hadis ini sebagian ulama, mereka demi menjaga adab sama Nabi SAW, mereka tidak menafsirkan. Dia menjelaskan secara bahasa ghain atau seperti ghain, seperti awan tipis ya ma, yang kadang-kadang sinar matahari tetap masuk, tapi ada tuh awan tipis. La yughanu ala qalbi.
Gimana Nabi bisa ada itu? Sebagian ulama berusaha untuk menjelaskan, ya melakukan hal-hal yang mubah. Kumpul sama keluarga, belanja di pasar. Mungkin beliau ya berjalan bersama para sahabatnya. Berbeda kondisinya dengan tatkala sedang sholat. Dengan tatkala sedang iktikaf. Artinya berbeda. Karena kita melakukan hal-hal yang mubah itu boleh dalam agama, bukan dosa. Artinya Nabi bukan melakukan dosa. Tapi melakukan hal-hal yang mubah, Nabi demi menjaga hatinya. Beliau apa katanya? Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah dalam sehari 100 kali. Bukan karena dosa, tapi karena hal-hal mubah. Bagaimana dengan kita, jemaah? Yang kita banyak berbuat dosa. Banyak lupa sama Allah. Berapa kali seharusnya kita istighfar? Paling minimal seperti Nabi SAW. Jadi hati ini perlu dirawat. Sampai adanya ghain itu, Nabi merawatnya dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Jalla Jalla. Apa yang kita lakukan? Berapa kali kita beristighfar? Sebagian kita istighfar, ya selesai sholat aja. 3 kali subuh, 3 kali zuhur, 3 kali asar, 3 kali maghrib, 3 kali isya, 15 kali. Nabi 100 kali ini bukan yang dibaca selesai sholat. Bagaimana cerita sebagian sahabat duduk bersama Nabi SAW. Menghitung Nabi membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Mi'ata marrah. 100 kali Nabi. Dihitung sama sahabat sekali duduk. Alaihi salatu wassalam. Maka yang ingin hatinya lembut, perbanyak istighfar. Makanya orang-orang soleh itu semakin soleh, semakin banyak istighfarnya. Bagaimana cerita mereka yang sholat di malam hari? Penghuni surga itu kata Allah, Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Mereka tuh sedikit tidurnya di malam hari. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Mereka beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Tapi mereka tetap menjaga hati mereka agar tidak ujub. Mereka terus mohon ampun. Mereka tahu dengan kekurangan mereka. Mereka mengenal kesempurnaan Allah Azza wa Jal. Sehingga istighfar ini bentuk dia berbaik sangka sama Allah. Dan berburuk sangka kepada dirinya dan hati. Terus istighfar. Kemudian ziarah kubur. Ziarah kubur ini sebenarnya kita melihat banyak terjadi di masyarakat. Ziarah kubur ini sunnah. Yang diperintahkan nama Nabi SAW. Tapi terkadang ada orang yang ziarah kubur bukan mengingat akhirat. Niat ziarah kubur cari dunia. Karena dagangannya sepi. Karena punya urusan yang gak selesai-selesai. Ziarah kubur. Dengan harapan urusannya diselesaikan. Tujuan ziarah kubur. Itu mengingatkan yang mati. Bukan minta sama yang mati. Yang mati itu perlu doa kita. Sehingga kita selalu mengatakan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Mereka perlu dengan doa kita. Maka kita datang ke kuburan adalah untuk mendoakan yang meninggal dunia. Yang kedua, manfaatnya buat kita. Apa manfaatnya buat kita? Untuk melembutkan hati kita. Untuk mengingat akhirat. Kata Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan Al-Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu,
bahwa Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, yang asli hadis atau asal hadisnya ada dalam riwayat Imam Muslim. Tapi tambahannya ala fazuruha, sekarang ziarahi kuburan. Ini diriwayatkan Imam Muslim. Fa innahu yariqul qalb. Ziarah kubur itu membuat hati jadi lembut. Wa tadma'ul ain, membuat mata itu meneteskan air mata. Jadi lembut hati kita. Wa tudzakkirul akhirah, dan mengingatkan kita kepada akhirat. Wa la taqulu hajra, jangan mengatakan ucapan-ucapan dosa di kuburan sana. Ziarah kubur melembutkan hati. Makanya ziarah kubur itu nggak harus kuburan keluarga. Buat kawan-kawan mungkin yang di Swiss, di berbagai negeri yang merantau, dia nggak pernah ziarah kubur. Kenapa? Anda nggak punya kerabat di sini, Ustaz. Engkau datang ke kuburan umat Islam. Mereka saudaramu. Datang ke sana. Lihat, ini juga penting. Banyak kuburan-kuburan yang dibangun, diindahkan. Padahal kuburan itu, yang diperlukan itu yang di dalam kuburan, bukan di atasnya. Apakah kita berpikir dengan kita kasih atap kuburan tersebut, nggak kehujanan yang di dalam? Nggak kepanasan yang di dalam? Di dalam sana tergantung dengan amalan. Maka ziarah kubur itu, ya kita mengingat akhirat, mengingat kematian, melembutkan hati kita. Kita tahu dunia ini bakal kita tinggalkan. Kita bakal menyusul mereka. Bagaimana doa orang kalau ziarah kubur? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Yaghfirullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Inna insyaallah bikum lalahiqun. Kami akan bergabung sama kalian. Ya. Waktunya kapan? Insyaallah dekat. Orang ketika melihat kuburan itu jadi ingat. Lembut hatinya. Nggak mikirin dunia aja. Makanya di beberapa negara itu kuburan itu dijauhkan dari tengah-tengah kota. Kalau yang ada di tengah kota sekarang udah karena dulunya. Dulu bukan di tengah dia itu. Di pinggiran. Tapi karena kotanya melebar, membesar, akhirnya jadi di tengah kota. Yang terkadang karena tata kota mereka harus dipindah. Di luar sana. Padahal kuburan itu menjadi rem pengendali manusia-manusia agar hatinya tidak keras. Kita naik motor. Kalau ngelihat motor yang lebih bagus, kita jadi kepingin. Tapi kalau kasih lampu merah kita di sebelah kita kuburan, kita lihat Allahu Akbar tuh orang-orang nggak bawa motor semuanya di sana. Ini bawa amal aja. Kemudian di antara amalan yang melembutkan hati adalah mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Iya. Ya, di antaranya umpamanya berbagi dengan anak yatim. Tatkala ada seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi SAW hatinya yang keras, maka pesan Nabi SAW, imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin. Usaplah kepala anak yatim dan beri makan orang miskin. Oh, anak sodaqoh, Ustaz. Ya, tapi kalau bisa engkau yang berangkat, berbagi. Engkau yang mengantarkan ke rumah orang miskin. Engkau yang datang ke tempat anak yatim. Engkau yang peduli sama mereka. Ini anak yang gak punya bapak, ya. Ini anak yang hidup. Mungkin hanya diasuh ibunya. Dengan kondisi ekonomi yang kadang kala sulit. Usap kepalanya. Perhatikan dia. Itu melembutkan hati. Wa'at emil miskin. Berbagi makanan kepada orang miskin. Maka perlu kita itu melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Dan Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Dan juga Nabi SAW pernah berpesan kepada Abu Dzar. Di antara pesan Nabi kepada beliau ada 7 wasiat Nabi kepada Abu Dzar. Salah satunya adalah wa amarani
bihubbil masakin waddunu minhum. Dia memerintahkan kepada aku agar aku cinta kepada orang-orang miskin dan dekat sama mereka. Bukan dekat sama orang kaya, dekat sama orang miskin. Kalau ingin hatinya lembut, kalau ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, punya hati qalban syakiran yang selalu memuji Allah Azza wa Jalla, kumpul sama orang miskin. Ini wasiat Nabi SAW. Coba engkau lihat. Kita lihatlah. Kita punya kawan miskin berapa? Kita punya tetangga miskin berapa? Sekarang nih gaya hidup manusia. Orang kaya kumpul sama orang kaya. Perumahan semuanya orang kaya, nggak ada orang miskin. Kenapa engkau takut sama orang miskin? Bukankah mereka yang menjadi pembuka pintu rizki? Mereka yang menjadi pembuka pertolongan Allah turun. Yang kata Nabi SAW, ini para orang kaya, para orang berduit, ingat. Ingat dengan pesan Nabi ini SAW. Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian ini ditolong sama Allah. Dikasih rezeki sama Allah. Disebabkan orang-orang lemah di antara kalian. Jadi jangan berpikir orang miskin itu, aduh hidup sama orang miskin nanti. Bantuan ini, bantuan. Ya Allah, engkau kalau bisa membantu mereka, berarti Allah kasih rezeki sama engkau. Maka kita perlu ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial. Bukan hanya berbagi uang, tapi tatkala kita mampu untuk datang, untuk melihat kondisi mereka, duduk sama mereka, makan sama mereka. Ini tentunya ada dampak yang spesial di hati kita. Sebagaimana Nabi SAW telah mengarahkan ke sana. Kemudian ahibati fillah, amalan yang dapat melembutkan hati, menjaga hati adalah menundukkan pandangan dari yang Allah haramkan. Karena Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim mengatakan, an-nadhratu sahmun min sihami iblis, atau sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan mata itu anak panah beracun dari anak panah yang dilemparkan iblis. Faman tarakaha min khaufin minallah. Barang siapa yang meninggalkan pandangan mata yang haram itu karena takut sama Allah, athabahullah azza wa jal imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Maka Allah akan kasih balasan kepada dia keimanan yang dia akan merasakan kemanisannya, kelezatannya di hati. Maka Allah mengatakan, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dan hatinya lembut. Ahibati fillah. Ya, fitnah dunia itu semakin merajalela. Yang dahulunya sulit, sekarang mudah. Maka kita perlu meminta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Di antara doa Nabi SAW, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, wa min syarri basari, wa min syarri lisani, wa min syarri qalbi, wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku, dari kejahatan mataku, keburukan lisanku, keburukan hatiku, dan keburukan air maniku. Maka semoga kita dapat menjaga pandangan mata kita, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang perlu kita perbanyak, yang terakhir yang tadi juga sempat disinggung adalah membaca Al-Quranul Karim. Apa kata Allah tentang Al-Quranul Karim? Di surat Yunus ayat 57. Allah berbincang tentang yang Allah turunkan ini. Di surat Taha sebelum kita baca yang di surat Yunus, Allah mengatakan, Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini untuk menyusahkanmu. Enggak. Al-Quran ini rahmat. Al-Quran ini sebagai peringatan.
yang mengajakmu untuk menjadi manusia yang bertakwa, yang pantas masuk surga. Kita ini bukan penduduk bumi. Bukan. Kita berada di tempat pengasingan. Ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam, karena sebuah kesalahan menyebabkan dia dikeluarkan dari surga. Dan kita ingin kembali ke surga. Maka Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk yang mengarahkan kita ke surga. Apa kata Allah di surat Yunus ayat 57? Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وموعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tuh, Allah panggil umat manusia. Sehingga yang dipanggil ini yang mukmin dan yang kafir. Semuanya dipanggil. Yang merasa manusia. Bukan untuk bangsa Arab saja. Karena sebagian berpikir Quran itu berbahasa Arab. Sehingga ditujukan kepada orang Arab. Enggak. Quran ini untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu Allah mengatakan, Ya ayyuhan nas. Wahai umat manusia. Qad ja'atkum, telah datang kepada kalian. Apa yang datang ini? Apa yang datang ini? Mau'idhatum mir rabbikum. Pelajaran dari Tuhan kalian. Bukan ucapan Nabi Muhammad alaihissalam. Bukan bikinan. Tapi ini firman yang Allah firmankan. Kemudian Allah turunkan. Lewat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Wa shifa'un lima fis sudur. Quran ini penyembuh untuk segala penyakit hati. Engkau baca Quran, hatimu akan bersih. Kalau engkau ingin tahu bagaimana kondisi hatimu, lihat bagaimana hubunganmu dengan Quran. Kalau engkau dekat sama Quran, oh hatimu bersih. Kalau engkau jauh dari Quran, oh berarti banyak penyakit di hati kita. Wahudan. Quran ini petunjuk. Petunjuk itu apa? Untuk dunia akhirat. Jadi jangan berpikir Islam itu cuma di masjid. Enggak. Islam tuh baca Quran. Ada surat An-Nisa untuk para wanita, Masya Allah. Wanita-wanita. Ada surat Al-Anfal tentang harta rampasan perang. Ada surat Al-An'am tentang hewan-hewan ternak. Masya Allah. Ada surat At-Tolaq, iya surat perceraian. Jadi penjelasan yang dibutuhkan manusia untuk dunia dan akhirat mereka ada. Warahmah. Dan kasih sayang. Jadi Quran ini tidak memberatkan. Kau baca aturan yang dibuat manusia. Dan kau lihat aturan yang dibuat Allah Azza wa Jalla. Pasti aturan Allah lebih baik, lebih indah, lebih pengasih daripada yang dibuat oleh manusia. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hadza wallahu a'lam bishawab, yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan perkara-perkara yang dapat melembutkan hati kita. Jangan lupa untuk terus berdoa memohon kepada Allah agar dikasih hati yang selamat. Baca doa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Baca juga doa yang Allah ajarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Barakallahu. Ana kembalikan ke moderator. Tafadhal. Mic-nya Rifki. Alhamdulillah telah begitu jelas dan terang apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalam MA, yang mudah-mudahan dapat memperbaiki hati kita, melembutkan hati kita, serta
dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Yang pertama bisa dari Ibu Rita. Pertanyaannya sudah banyak sekali, maaf, sebentar dicari dulu Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Afwan, izin bertanya. Saya bekerja di salah satu perusahaan yang dimana memiliki pemimpin yang buruk dalam perkataan terhadap karyawan, baik yang tidak melakukan kesalahan maupun yang melakukan kesalahan. Di sisi lain, banyak rekan kerja yang curhat mengenai sikap buruk pemimpin kerja kami tersebut. Namun Ana takut ghibah menanggapi teman Ana tersebut. Bagaimana cara menjaga hati untuk tetap berhusnuzon tatkala memiliki pemimpin pekerjaan yang buruk seperti itu, Ustaz? Jazakallahu khair, Ustaz. Na'am, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Apa yang harus kita lakukan tatkala kita memiliki pemimpin yang ngomongnya buruk, yang suka mengumpat, suka memaki? Kita jadi ingat sama firman Allah, wailun likulli humazatil lumazah. Celaka. Lembah wail yang ada di neraka jahanam buat orang yang suka mengumpat, suka memaki. Maka orang mukmin itu, kata Nabi SAW, laisal mu'min bitta'an, walal la'an, walal fahish, walal badi'. Mukmin itu gak suka melaknat, gak suka memaki, gak kotor ngomongnya orang beriman itu enggak. Ini orang yang suka mengumpat, suka memaki, kotor omongannya, alladzi jama'a mala wa 'addada, kerjanya ngumpulin harta. Jadi yang ada dalam benak dia adalah uang. Akhirnya dia stres hidupnya, mudah marah, gampang emosi. Kalau emosi yang keluar adalah kata-kata yang buruk. Tugas kita kalau memang dia sebagai pemimpin di perusahaan, kalau ternyata ada pemimpin yang lebih tinggi lagi, boleh jadi kita melaporkan dengan harapan laporan ini sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena di antara bentuk ghibah yang diperbolehkan adalah tatkala kita melihat ada sebuah kezaliman, ada sebuah kesalahan yang mungkin kita sebagai anak buah nggak mampu untuk memperbaikinya. Kita dapat mencari atasan yang lebih tinggi atau kawan yang dapat memberikan nasihat. Yang kadangkala ya kita gimana mau ngasih nasihat, Ustaz? Dia marah-marah dulu sama kita, sehingga nggak pernah kita dapat menyampaikan nasihat tersebut. Sehingga boleh jadi caranya, tadi ada teman yang curhat umpamanya, gimana sekarang? Kalau cuma ngomongin doang nggak ada gunanya. Boleh jadi ini masuk ghibah. Tapi kalau memang tujuannya bagaimana pemimpin itu dapat menjadi lebih baik, maka kita cari solusi. Atau kita undang ustadz umpamanya bikin kajian di tempat kita, bagaimana menjaga lisan. Atau paling tidak tadi yang selevel sama dia, kita cari. Atau yang di atasnya, paling tidak dia dapat memberikan nasihat. Karena yang jelas Anda lihat, perusahaan itu yang diinginkan adalah bagaimana mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Yang kadang-kala ada pemimpin-pemimpin tadi yang ngomongnya nggak baik sama sekali. Yang nggak pantas jadi pemimpin. Karena ini menunjukkan hatinya bermasalah. Jadi mungkin seperti itu sambil didoakan semoga dia dapat mendapatkan hidayah. Soalnya kalau sekedar curhat, ngomong tanpa ada tujuan untuk memperbaiki, ya jadinya cuma ghibah doang nantinya. Akhirnya kita yang udah dizalimin sama tuh orang, akhirnya kita berbagi pahala sama dia gara-gara kita membicarakan keburukan dia. Ahibati fillah, ada dosa yang terus terang-terangan disampaikan, dilakukan terang-terangan, yang menyebabkan orang itu nggak ada kehormatannya lagi sehingga dia halal untuk diribain. Seperti orang yang berzina terang-terangan, minum terang-terangan, dia itu kehormatannya udah nggak ada sehingga ribain dia nggak dosa. Ada, wallahu a'lam. Nah, Terima kasih kepada Ibu Rita yang telah bertanya. Kemudian pertanyaan kedua disampaikan oleh Ibu Cici. Beliau akan menyampaikan sendiri, silakan Ibu Cici.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Barakallahu fiik. fiik. Naam, tafadhali. Pertama, saya mengucapkan jazakallah khairan atas ilmu nasihat yang selama ini saya dengarkan dari kajian-kajian Ustadz. Alhamdulillah itu berpengaruh sekali buat saya, Ustadz. Barakallahu Jazakallah fiik. khairan. Barakallahu. Yang mau saya ini ada titipan pertanyaan, Ustadz. Seorang teman bertanya kepada saya. Naam. Saat itu saya belum bisa menjawab. Mungkin Ustadz bisa memberikan nasihat karena ini dia bertanya, kenapa orang yang baru hijrah itu hatinya tidak tenang. Tenang dalam arti kata dia mengalami seperti gejolak. Kayak apa sih, baru tahu bahwa ini salah, ini dosa, ini nggak boleh. Sedangkan hal-hal yang biasanya kami lakukan ternyata itu banyak sekali yang dalam pandangan Islam itu dilarang gitu, Ustadz. Subhanallah. Nah, dan akhirnya saya mau berharap saya dan teman saya ini sama-sama berjuang, bisa istiqomah, bisa tetap berada di berjuang di jalan hijrah ini, Ustadz. Namun memang pergolakan itu yang membuat teman saya akhirnya mencari kenyamanan. Ya. Waktu itu Ustadz juga pernah di kajian bahwa kita itu belajar agama jangan mencari kenyamanan, tetapi berjuang untuk benar-benar menjalankan sesuai syariat. Mohon nasihatnya, Ustaz. Nah, barakallahu Jazakallah fiik. khairan. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Jadi memang ketika seorang hijrah, ketika seorang berubah dari yang buruk menjadi lebih baik, dari masa jahiliyah menuju ke alam Islam yang terang benderang, itu dia akan diuji. Ini adalah suatu keniscayaan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka dibiarkan hidup nyaman semau mereka tidak mendapatkan ujian? Dia akan diuji, dia akan dites, dicoba. Apakah dia benar-benar beriman atau ternyata dia pura-pura beriman? Bicara hijrah kadang-kala tren, pada hijrah semuanya ikut hijrah ya. Dia akan mengalami ujian tersebut. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kata Allah, kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga nampak siapa yang benar-benar keimanannya dan siapa yang pura-pura beriman. Tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun yang jumlahnya banyak. Sampai di beberapa tafsir disebutkan jumlah mereka bisa mencapai 15.000 orang. Yang mereka mengatakan kami beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Apakah dengan mereka mengatakan itu mereka tidak akan diuji? Diuji mereka. Dengan apa? Dengan ucapan Fir'aun. Dengan ancaman Fir'aun. Kecaman Fir'aun. Oh, kalian beriman sebelum aku kasih izin ya. Aku akan bantai kalian. Aku akan potong kaki dan tangan kalian secara silang. Wala usallibannakum fi judhu'in nakhl. Aku akan salib kalian di pohon-pohon kurma. Supaya kalian tahu siapa yang lebih dahsyat kekuatannya. Kata tukang sihir Fir'aun, iqdi ma anta qadi. Oh, engkau mau memutuskan hal itu. Silakan kau lakukan itu. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Kau hanya bisa memutuskan urusan kehidupan dunia ini. Dan akhirat itu lebih baik buat mereka. Jadi ujian itu akan datang. Bagaimana para sahabat Nabi? Jadi kita kalau baru hijrah, baca bagaimana jalan hijrah. Bagaimana para sahabat Nabi yang hijrah meninggalkan kota Mekah. Sebelum itu mereka yang masuk Islam, yang berada di kota Mekah. Bagaimana disiksanya Bilal, disiksanya Khabbab bin Arad. Bagaimana Sumayyah, seorang wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Bukan laki-laki yang pertama mati syahid, perempuan. Disiksa, ditusuk kemaluannya sama Abu Jahal. Demi mempertahankan la ilaha illallah. Bukan kenyamanan.
Ketika mereka hijrah meninggalkan rumahnya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keluarga dan kerabatnya, berangkat ke kota Madinah. Enak di kota Madinah? Iya, enak dalam beribadah. Ingat, enak dulu sholat dikejar-kejar. Mereka sholat lebih tenang. Mereka bisa ngaji sama Nabi SAW lebih tenang. Tapi kalau bicara kondisi ekonomi, sangat memprihatinkan. Puluhan para sahabat, sampai 80-an, 70, 80 orang tidur di masjid, nggak punya rumah. Bicara pakaian, Allah, pakaian yang hanya melekat di tubuh mereka. Sebagian mereka hanya pakai sarung. Kalau sholat itu dipegang sarungnya karena pendek, takut tersingkap aurat mereka. Ujian itu akan datang. Dan dunia ini bukan tempat bersenang-senang, tapi tempat ujian. Dan orang-orang yang berakal dari setiap sekte, dari setiap agama, mereka bersepakat. Annan na'im la yudraku bin na'im. Bahwa kenikmatan itu tidak, ini orang-orang berakal ya. Kenikmatan itu tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Kenikmatan itu nggak bisa diraih dengan kesantaian, nggak bisa. Wa man athara raha fatathu raha. Yang memilih untuk bersenang-senang hidupnya, bersantai ria, maka dia akan kehilangan waktu bersenang-senang yang sebenarnya. Karena di sini tempat ujian. Kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang beriman. Penjara buat orang beriman. Dan surga buat orang-orang kafir. Artinya mereka enak hidupnya, nggak ada halal haram, maunya mereka berbuat. Maka dunia adalah surga buat mereka kalau nanti dibandingkan dengan azab neraka. Dan dunia ini benar-benar penjara. Walaupun orang beriman itu kaya raya, tetap di penjara. Dibandingkan dengan nikmat di akhirat dan dengan adanya aturan-aturan yang mengikat. Barakallahu fiik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Nun Azizah. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya nggak bisa buka ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Iya. Nah, Jazakallah khairan atas nasihatnya Ustadz. Tadi Ustadz sampaikan beberapa hal yang melembutkan hati, yaitu bersedekah, berzikir, mengingat Allah, membaca Al-Quran dan lain-lainnya. Dan salah satunya lagi adalah menjaga pandangan dari hal-hal yang haram, Ustadz. Tetapi kehidupan kami di sini di Swiss dan negara-negara yang non-Muslim, terutama ketika musim panas, susah sekali untuk menjaga pandangan dari hal-hal haram karena mereka membuka aurat mereka dan itu terlihat di depan mata kita. Nah, saya minta nasihat dari Ustadz, bagaimana untuk kita bisa menjaga pandangan ini supaya juga hal ini adalah yang bisa melembutkan hati kita, Ustadz. Jazakallah khairan, Ustadz. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Iya. Ada kondisi-kondisi yang menuntut kita untuk tidak keluar rumah. Kalau kita lihat Rasul SAW pernah mengatakan, hampir datang waktunya orang beriman itu uzlah, menyendiri. Dia hidup mengembala kambingnya di lereng gunung demi menyelamatkan agama. Yang hal ini pernah terjadi. Mungkin tidak terjadi secara umum di seluruh dunia. Mungkin terjadi di beberapa tempat. Kalau dikatakan tadi, buat teman-teman yang di Swiss, mungkin kalau di musim dingin aman. Fitnah mata itu aman, Ustaz. Bahkan mungkin lebih aman daripada di Indonesia. Karena di Indonesia nggak ada musim dingin. Sehingga kalau di Swiss ketika musim salju, nggak terlihat aurat mereka. Namun ada masa yang fitnah itu di mana-mana. Yang kalau dikatakan kita bagaimana menjaga pandangan mata dengan fitnah yang di mana-mana, yang kita tidak bisa menghindar, maka tinggal di rumah. Tidak keluar kecuali tatkala ada perlunya. Nggak ada cerita mau jalan-jalan, nggak ada cerita mau ke pantai, nggak ada cerita mau ke taman, nggak ada ceritanya.
Sebagian sahabat Nabi ketika terjadi fitnah, mereka tinggal di rumah. Tinggal di rumah, nggak keluar dari rumah. Sampai fitnah itu berakhir, baru dia keluar lagi. Maka yang perlu dilakukan adalah tadi, berdoa memohon kepada Allah ya, dari kejahatan mata kita, kejahatan pendengaran kita, lisan kita, hati kita, air mani kita. Kita mohon kepada Allah agar diselamatkan dari hal itu. Yang kedua, kita perlu tahu diri. Di mana kita mau menundukkan pandangan? Kalau itu di mana-mana. Jadi solusinya adalah dengan tinggal di rumah. Tapi kan perlu makan ya tadi. Keluar hanya untuk perlu. Kalau bisa beli online dikirimkan ya, maka itu mungkin menjadi solusi. Kemudian kalau memang kita punya keperluan, selesai keperluan kita, segera tinggalkan tempat tersebut. Kalau dapat memilih ABC, ada pasar ABC. Oh, pasar yang paling mending itu yang C. Lebih jauh tapi berangkat ke sana. Daripada kita yang dekat tapi fitnahnya lebih dahsyat dan menggoda kita. Makanya kenapa kita harus berhati-hati bergaul. Karena jangan sampai tadi pergaulan kita dengan masyarakat, kumpulnya kita sama masyarakat, membuat keimanan kita jadi ya luntur. Hati kita jadi keras ketika melihat yang seperti itu. Orang kalau sering melihat patung berhala, terus melihat dia dengan matanya, lama-kelamaan biasa. Yang awalnya dia na'udzubillah min dzalik. Astagfirullah. Begitulah ketika melihat tadi aurat-aurat yang di jalanan, awalnya dia ngelihat astagfirullah. Lama-kelamaan jadi biasa. Jadi hatinya itu sudah tidak lagi beristighfar. Karena ya gimana udah biasa. Maka kita perlu agar hati kita terbiasa dengan ketaatan, tidak terbiasa dengan melihat kemaksiatan tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu Ustaz. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya disampaikan dari Ibu Diah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana melembutkan hati suami yang masih belum mau mengeluarkan zakat mal dari tabungan deposito dengan alasan gajinya sudah dipotong zakat 2,5% tiap bulan. Saya sudah memberitahu bahwa itu zakat profesi. Saya khawatir harta suami tidak berkah dan tidak bersih. Saya hanya bisa berdoa sekarang agar Allah membuka hati suami saya. Apakah suami saya termasuk memiliki hati yang keras? Selain berdoa untuk mengganti zakat harta tadi, apa saya bisa melakukan sedekah-sedekah sampai terbuka hati suami saya? Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Yang pertama anak kepingin memastikan dulu ya. Kalau dikatakan tadi hartanya dideposit. Deposit itu dapat keuntungan apa tidak? Kalau dengan menyimpan itu uang, kemudian dia mendapatkan keuntungan, maka itu jadi riba. Yang kita tahu Allah Azza wa Jal mengumumkan perang kepada pelaku riba. Jangan bicara zakatnya terlebih dahulu. Karena zakat itu tidak akan diterima kalau dari harta yang haram. Maka kalau ternyata Anda nggak tahu ya, Anda nggak paham. Kalau memang tabungan suami yang bukan riba, bicara zakat, maka sebenarnya profesi itu nggak ada zakatnya. Syarat zakat. Yang pertama adalah harta yang berkembang. Yang kedua, harta tersebut sampai kepada nisab. Harta itu adalah emas, perak, atau ada peternakan, ada pertanian, hasil tani ya. Harus sampai nisab. Nisabnya itu adalah 20 dinar. Sekitar 85 gram emas murni. Kemudian syarat yang ketiga harus berputar 1 tahun. Itu jadi milik dia. Itu harta yang dia milikin, full milik dia, bukan milik orang lain. Kemudian berputar 1 tahun. Ketika 1 tahun, dilihat duitnya ini ada berapa.
Makanya kalau tadi ada orang yang mengeluarkan zakat profesi, kalau dia niatkan zakat mungkin masuk menjadi zakat yang disegerakan. Boleh zakat itu disegerakan. Zakat anak tahun depan anak keluarkan sekarang. Itu diperbolehkan. Maka perlu ngobrol sama suami tentang kewajiban zakat ini yang mana. Oke, kalau bicara zakat profesi dia mau ngitung itu zakat yang disegerakan. Dihitung sekarang. Umpamanya dia punya harta anggap 1 miliar. Taib, 1 miliar ini zakatnya 25 juta. Dari tiap bulan yang dipotong itu berapa yang dia keluarkan? Kalau dianggap dipotong 500.000 per tahun per bulan. Oh, setahun berarti 6 juta. Sedangkan kewajiban dia 25 juta zakatnya. Dan perlu dimotivasi suami keimanannya. Bahwasanya zakat tuh nggak ngurangin harta. Karena orang berpikir, kalau udah dipotong, udah berkurang hartaku. Rasulullah SAW sampai bersumpah bahwasanya mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah itu nggak ngurangin harta. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi SAW di surat At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim." Ambil dari harta mereka, sedekah. Sedekah, ambil dari harta mereka sedekah. Ini zakat yang wajib. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang sedekah itu membersihkan mereka, menyucikan mereka. Tadi hati yang penuh dengan ambisi dunia, ketika dikeluarkan zakatnya, hatinya jadi lembut. Wassalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Dan kau doakan mereka, karena doamu itu akan jadi penenang buat mereka. Jadi yang bisa dilakukan ibu adalah memang memahamkan tentang rukun Islam ini. Biasanya orang yang malas mengeluarkan zakat itu karena ambisi dunia. Kecintaan dia kepada dunia membuat dia jadi takut kehilangan harta. Takut berkurang uang. Maka diajak tuh melembutkan hati suami dengan cara yang lainnya tadi. Dengan cara diajak istighfar suami, diajak ziarah kubur, diajak berkunjung ke anak yatim, melihat orang-orang yang susah hidupnya. Kalau bisa diajak tadi sosial, kegiatan sosial ya. Diajak membaca Al-Quran sambil terus didoakan semoga hati suami jadi lembut. Karena kalau ada zakat yang nggak dikeluarkan, ternyata jumlah yang dikeluarkan itu masih belum sempurna, maka dia makan haram. Dia makan haram. Bagaimana Allah menyebutkan innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda thumma la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpan harta emas dan perak kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Pada hari di mana emas dan perak itu akan dipanaskan di neraka jahanam. Kemudian disetirkan wajahnya, perutnya, lambungnya, punggungnya. Akan dikatakan, hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini loh yang kalian kumpulkan. Ini loh yang kalian timbun. Nggak dibawa mati, tapi neraka jahanam datang untuk menjadi azab. Maka perlu dikuatkan keimanan suami. Tadi bahwasanya sedekah tidak mengurangi harta. Bahkan itu akan menambah berkahnya itu harta dan menjadikan hati semakin lembut, semakin berbahagia di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Suci. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, izin bertanya. Kalau saya tidak menyukai seseorang atau sesuatu dan saya tidak mengungkapkannya, tidak saya ungkapkan lewat lisan, hanya simpan di dalam hati, apa itu baik atau akan menyebabkan penyakit hati? Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, ahibati fillah. Ketika Rasul SAW menyebutkan tentang penghuni surga di hadis yang lainnya, beliau mengatakan, kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Yang masuk surga itu setiap orang yang makhmumul qalb. Makhmum hatinya.
lisannya jujur. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, amma mahmumul qalb, amma saduqul lisan, fa na'rifuhu. Kalau orang yang lisannya jujur, kita tahu. Ini ditanya tentang manusia yang paling baik, manusia yang paling indah. Maka jawab Nabi SAW tadi, kullu mahmumil qalb. Orang yang hatinya mahmum dan lisannya jujur. Mereka bertanya, ya Rasulullah, kalau mahmumul qalbi itu apa artinya? Kata Nabi SAW, huwa taqiyun naqi. Dia adalah orang yang bertakwa, yang bersih. Bersih hatinya. La ithma fihi wala baghi. Hatinya nggak ada dosa. Nggak ada kezaliman. Wala ghil. Nggak ada hasad. Nggak ada iri. Maka coba lihat hati kita. Kita membenci orang. Jadikan kebencian kita kepada orang karena Allah Azza wa Jalla nggak apa-apa. Tapi kalau kebencian itu karena urusan pribadi, karena urusan dunia, Nabi SAW mengatakan, la tahasadu wa la tabaghadu. Kalian jangan jadi saling hasud, jangan saling membenci. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka itu akan jadi penyakit di hati. Kebencian tersebut. Tapi kalau kita membenci seseorang karena Allah, maka akan jadi obat buat hati kita. Kenapa? Karena di antara yang menyebabkan seorang merasakan indahnya keimanan adalah dia mencintai seseorang karena Allah dan membenci karena Allah. Berpisah karena Allah. Bukan karena urusan dunia. Maka kalau engkau melihat ada saudaramu yang melakukan kesalahan kepadamu, yang membuat hatimu sakit, bisa jadi dia nggak tahu berbuat salah. Maafkan dia. Kalau ternyata dia mengulangi lagi, kasih nasihat dia. Bukan menyimpan hal itu dalam hati yang dapat menjadi bom waktu. Yang kok ngelihat fulan, hatimu jadi sesak, ya, jadi nggak nyaman. Tapi kalau kau memaafkan fulan, selesai urusan. Dan semua melakukan kesalahan, kita tahu bahwasanya kita pun tiap hari berdoa, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena kita melakukan kesalahan. Sebagaimana orang berbuat salah, kita pun berbuat salah. Maka buka hatimu untuk memaafkan dia daripada engkau menyimpan dendam dan kebencian di dalam hati. Kecuali kebencian yang karena Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir. Nah, tafadhal. Pertanyaan terakhir akan disampaikan oleh Ibu Dwi. Silakan Ibu Dwi ingin bertanya langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya. Nah. Kan kita kan pernah dibohongin nih ya, misalnya gitu. Nah. Terus kan kita coba untuk percaya lagi gitu. Yang tadi Ustadz bilang ya udah coba dimaafkan, terus coba percaya lagi gitu. Tapi kalau misalnya diulang-ulang, bohong lagi gitu, jadi kita udah nggak ada rasa percaya lagi sama dia. Bahkan mau coba percaya malah kita tuh ada suuzon gitu sama dia. Nanti jangan-jangan begini, jangan-jangan gitu. Itu kan penyakit hati juga ya. Siap. Karena jadi timbul suuzon. Tapi kan kenapa sih ada suuzon? Karena kan kita udah coba percaya, tapi ternyata kembali lagi dibohongin. Kayak gitu gimana ya Pak Ustadz? Terima kasih. Siap. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hibati fillah. Prasangka itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Prasangka yang boleh itu yang ada buktinya. Boleh kita berprasangka. Karena memang dia kayak gitu. Jadi kita nggak salah ketika berprasangka buruk kepada orang yang memang suka nipu gitu. Udah, anak nggak percaya lagi sama dia. Dan seorang mukmin, kata Nabi SAW, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak disengat kala jengking atau dipatuk ular dari satu lubang 2 kali. Enggak. Jadi kalau kita melihat saudara kita, tadi kita udah kasih kepercayaan, dia nipu lagi, dia bohong lagi, sudah selesai kita. Kita tetap saudara sama dia, tapi urusan fulus enggak lagi sudah. Karena kita tahu dia telah melakukan kesalahan. Jangan sampai kita akhirnya tadi kasih duit lagi sama dia, dibohongin lagi sama dia. Berarti kitanya nggak benar gitu. Seharusnya kita mendidik itu orang. Enggak. Engkau harus jujur, engkau buktikan dahulu.
Aku kepingin kau jadi orang baik. Tapi kita tidak memutuskan hubungan persaudaraan sama dia. Hanya tadi ada beberapa perkara tadi, anak kalau sama fulan udah urusan fulus enggak lagi. Utang enggak dibayar-bayar sama fulan umpamanya. Seperti itu, dan dikasih modal usaha dia gunakan untuk bersenang-senang. Maka kita tidak lagi percaya sama fulan, itu enggak apa-apa. Bahkan bisa jadi itu sebagai langkah kita mendidik dia supaya dia jadi lebih baik. Kadang-kala kerabat kita, kadang-kala saudara kita, orang dekat kita, yang kita ingin membantu, malah kita ditipu sama dia. Maka yang seperti ini, tadi, kita perlu jaga jarak dengan dia, tapi dengan tetap menjaga hubungan ukhuwah Islamiyah, tetap watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini di penghujung acara. Ada doa yang biasa dibaca Nabi SAW untuk para sahabatnya. Beliau mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana ala man zalamana, wansurna ala man adana, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Anda mohon undur diri, Anda kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kajian pada hari ini. Tadi sesi tanya jawab sudah selesai. Mohon maaf untuk para ibu-ibu yang bertanya yang belum dapat dijawab, pertanyaannya dapat dijawab. Saya mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi saya juga mempersilakan pada urutan-urutan yang sudah ada. Saya mohon maaf sekali lagi kurang dan lebihnya. Dan mudah-mudahan pada yang pertanyaan sudah dijawab dapat menjadi nasihat serta saran yang dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA yang telah memberikan tausiahnya, ceramahnya, saran serta nasihat yang mudah-mudahan itu semua yang disampaikan dapat memperbaiki kehidupan kita kelak dalam kehidupan kita sehari-hari kelak. Acara selanjutnya, pembacaan doa sudah juga tadi Pak Ustadz sudah bacakan sekaligus untuk menutup kajian ini. Saya sebagai moderator serta pembawa acara, mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan dalam acara ini. Saya mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.